dua, telu, ngeraris. Salam congkak, congor KBMO, salam sejahtera kepada pemirsa, viewers KBMO. Dimanapun kalian berada, KBMO doakan biar hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungannya, dan hari-hari yang menyenangkan untuk beraktivitas. Cening Budi, kabarnya? Mantap? Mantap, luar biasa, dahsyat, fantastis Kak Bemo. Harus ya begitu, kita menghadapi kehidupan harus tetap optimis dan positif kan gitu. Benar Kak Bemo. Positive thinking Kak Bemo ya. Positive thinking, banyak yang bilang bergaulah kepada orang-orang yang positif. Biar aura positif itu ditarik, tidak boleh yang negatif. Itu pula KBMO menceritakan kisah-kisah atau cerita rakyat Bali biar ada yang melestarikan kegiatan ini gitu. Kebetulan biar sifatnya meng-Indonesia, KBMO semestinya tuturan satu dengan bahasa Bali. Sekarang lebih baik tutur pakai bahasa Indonesia biar banyak viewer KBMO itu mengerti. Nah, ini cerita hari ini juga menjawab komen dari beberapa yang menyimak terus videonya KBMO, merequest cerita Cupak Kerantang. Cupak dan Kerantang. Wih, mantap Kak Bemo, legenda nih kita. Semuanya legenda. Dikisahkan ada seorang petani, suami istri, punya anak dua, si sulung namanya si Cupak, si bungsu namanya Kerantang kan gitu. Nah, keduanya laki-laki ini. Tetapi dari segi postur tubuh, paras wajah, tingkah laku tidak seperti capitan itu, Cening Budi. Kalau capitan untuk marah itu biasanya kanan kiri kan sama, seimbang seperti orang kembar. Begitupun tingkah lakunya, panas ya panas berdua, dingin ya berdingin berdua kan begitu semestinya. Nah, tetapi dikisahkan ini si kakak yang namanya Cupak itu pun tinggi besar, hitam, bulu tangan banyak itu, bereok, cabai yang kales ya, rambutnya gimbal, jarang mandi, bau. Cupak. Itu namanya si Cupak, perutnya besar juga. Lupa KBMO bilang perutnya besar. Berarti kuat makan kan? Kuat makan. Nah, itu ya kalau si Cupak makan itu 5 porsi orang dewasa normal. Begitu dideskripsikan si Cupak ini, dikisahkan gitu. Kalau adiknya si Kerantang lain, bodinya semampai, rambut ikal terurai, rapi, kulit kuning langsat, kumis melintang tipis gitu. Ganteng ya, kayak bintang film lah. Kayak KBMO, si Kerantang itu, si Cupak bukan. Nah, dikisahkan sekarang disuruh sama ini, sudah berumur 17 tahun, si adik berumur 15 tahun, sudah biasa ikut membajak di sawah gitu, Cening Budi. Zaman dulu masih berpakai sapi atau kerbau yang menarik itu. Bukan zaman sekarang pakai traktor tangan, beda jauh cara mengelola sawah zaman dulu. Sampai di sawah, yang aktif ini si Kerantang adiknya. Ikut bajak sawah ini kira-kira luasnya 2 hektar, Cening Budi. Bolak balik mundar mandir, diawali dari jam 7 pagi, kira-kira jam 1 siang, pas makan siang itu, nah kira-kira udah setengah ya, terbajak sawahnya. Sekarang beristirahatlah si Kerantang ini, menuju ke samping persawahan itu ada sungai yang bening airnya, di situ dah dia mandi dulu. Sebelum pulang untuk makan siang, itu Cening Budi kisahnya. Bersih Kerantang ini Kak Bemo. Sudah bersih, walaupun tetap mandi lumpur setelah membajak sawah. Sebelum si Kerantang pulang, pasti menyempatkan mandi. Dikisahkan sekarang Kerantang pulang karena sudah perutnya lapar, dibekali tadi pagi cuma ketela direbus saja. Pulang dia, dijam sama si bapak menanyakan, Cai Kerantang itu bisa balik, dipanggil ya. Kerantang, di mana kakakmu? Kok kamu pulang duluan sendirian? Gitu.
Dia mengisahkan karena setelah dia membajak, dia bilang mandi ke sungai. Disitulah bapaknya kurang menanggapi karena di luar pagar rumahnya itu kedengaran suara orang menangis, Bu. Geraung-geraung ini. Nangis jalan, geraung-geraung. Berdiri bapaknya. Yang dilihat apa ternyata Cening Budi. Si Cupak datang nih. Berlumuran dengan lumpur di sawah itu. Semua kotor ini. Di situ dia mulai mengadu dengan bapaknya. Pak, saya punya adik yang namanya Gerantang ini. Dari tadi pagi tidak ada kegiatan membantu sedikit pun di sawah. Lihat saya. Sambil nangis. Ternyuh bapaknya, Bu. Termakan isu-isu ini yang nggak bener. Karena fakta melihat si Gerantang datang bersih ganteng, si Cupak kotor berlumuran lumpur. Di situ langsung emosi tanpa istilahnya menanyakan atau menyelidiki kebenaran berita dari si Cupak itu. Langsung diambil ini, Bu, sapu icuk itu. Panas ini bapaknya. Nah, melihat anaknya kurang pas dari segi kerjasama, langsung dipukul, pak. Sampai beberapa kali keluar kata-kata mengusir. Kamu Gerantang, pergi gitu. Disuruh pergi anaknya. Nah, di situ si Gerantang tidak berani membela diri karena sudah termakan emosi dan isu-isunya yang dari si Cupak. Langsung jalan ini si Gerantang. Nggak jadi makan nggak? Nggak jadi makan. Entah kemana tujuannya, namanya kan orang pergi dari rumah tanpa tujuan. Diusir ini. Wah, si Cupak di situ dia merasa pura-pura menangis. Karena beberapa hari belum datang adiknya ini. Si Cupak merasa bersalah, membilang mau mencari adiknya. Walaupun dengan tanpa tujuan, siapa tahu di beberapa jalan ketemu orang kan bisa menanyakan. Disinilah si Cupak meminta bekal dalam perjalanan itu kira-kira, boy, kalau Kak Bemo bisa cerita cukup untuk 10 bulan itu. Dikisahkan berjalan sekarang. Tiap orang yang bertemu ditanyakan keberadaan adiknya si Gerantang. Beberapa kilo ditemukan lagi, orang ditanyakan lagi, belum juga ketemu, Budi. Kira-kira seminggu setelah kejadian ini bertemulah mereka. Sudah jauh jalan ini, sudah masuk ke kerajaan Kediri, ada sebuah desa di situ. Nah, di situ si Cupak meminta maaf kepada adiknya, ingin mengajak adiknya untuk pulang ke rumah lagi. Ada merasa dia bersalah kan gitu, Cening Budi. Mungkin si Gerantang terenyuh juga. Siapa tahu bapaknya sudah mengerti kejadian sebenarnya. Dalam perjalanan pulang saking jauhnya berdua ini tidur, Bu. Kelelahan mereka. Si Gerantang kelelahan, si Cupak juga kelelahan. Nah, disitulah timbul ide bekal yang semestinya untuk 10 bulan itu dimakan sama si Cupak, Bu. Di bawah pohon kayu asem. Habis itu digaruk-garuk ini bungkusnya ini. Dirobek-robek biar seperti dimakan anjing. Dikisahkan bangunlah si Gerantang dari tidurnya yang pulas. Si Cupak menangis ini. Lagi menangis. Menangis, dia bawa bekalnya itu dari habis. Gerantang bilang, punya firasat jelek. Mungkin tidak benar bahwa bekalnya itu dimakan oleh anjing. Di situ bilang si Gerantang dikisahkan berjalan lagi, meninggalkan kakaknya yang tidur pulas setelah menyantap makanan itu. Nah, segitu cerita Cupak Gerantang part 1. Babak 1 kan? Babak 1, karena kisahnya Cupak dan Gerantang ini masih panjang, Cening Budi. Nanti Kak Bemo akan cerita lagi kisah Cupak Gerantang yang kedua. Kak Bemo mau sinap dulu karena ada sudah burung guak mencuri kelapa muda, istilahnya di Bali itu kuut. Ada guak memaling kuut, satu bawa ke Subesut. Kak Bemo akhiri
dengan salam congkak. Yang belum subscribe, ikuti channel Kak Bemo, subscribe dulu biar channel Kak Bemo bisa besar, bisa berkreasi, tambah kreatif ya, menghadirkan cerita-cerita Bali yang lain. Om Santi 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 Om.